mengerjakan pra-PH, ya kan? Ya, Bu Nanda nggak sebutkan namanya, tapi ada yang belum. Mudah-mudahan sudah sampai pagi nih. Bu Nanda kasih batas sampai tadi pagi. Sudah habis berarti ya, jam 7 tadi sebelum mulai meet hari ini. Semua sudah mengerjakan pra-PH? Sudah. Ya, lalu Bu Nanda ingatkan pra-PH itu. Ya, Bu Nanda ingatkan pra-PH itu membantu kamu. Berarti bukan itu, belum tentu itu semua soalnya persis seperti pra-PH. Ya, jadi jangan kamu menghafalkan, tapi memahami jawaban atau soal-soalnya boleh, tapi tidak memahami jawabannya. Oh, harus dihafalkan karena Bu Nanda bisa jadi memberikan yang tidak sesuai dengan yang PH, tapi ada di dalam bukumu atau sesuai dengan materi. Oke. Oke, sekarang anak-anak Bu Nanda minta kita ambil sikap berdoa, kita mulai. Kemarin masih ingat nggak Bu Nanda lagu yang satu jari kanan, satu jari kiri? Udah Bu Nanda, masih ingat kan? Oke, kita nyanyi bersama ya. Aku nggak ingat. Ya oke, Bu Nanda ingatkan lagi. Oke, nanti anak-anak harus ikut nyanyi semua, walaupun tidak usah dinyalakan mic-nya nggak apa-apa. Oke, satu jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi satu, jadilah jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri, digabung jadi satu, jadilah siap-siap action. Jadilah kamera cekrik. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, digabung jadi satu, jadilah menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, digabung jadi satu, jadilah, satunya di kepala ya, jadilah kelinci ong-ong. Lima jari kanan, lima jari kiri, digabung jadi satu, marilah berdoa. Oke, kita berdoa tanda salibnya seperti biasa. Pelan-pelan kita sudah bisa menguasai pakai bahasa apa? Bahasa Inggris. Besok-besok kita belajar bahasa Mandarin, bahasa Latin. Ya, biar kita makin pintar bikin tanda salibnya. Tidak hanya pakai bahasa Indonesia. Aku masih gak bisa bahasa Inggris. Nggak apa-apa, besok-besok pasti bisa. Oke? Ya, yuk. Siapa yang mau mimpin doa setelah kita bikin tanda salib bersama? Dia yang mimpin doa. Siapa yang berani mimpin doa? Siapa ya pagi ini ya? Nah, siapa yang mau? Raise your hand, please. Siapa yang mau berani? Oh, Mikaela. Mikaela Miawijaya. Ayo, Mikaela mimpin doa. Kita bikin tanda salib bersama-sama. Yuk. My friend, let's pray together. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Ya Tuhan, kami hari ini ingin belajar. Sertailah Bu Nanda dan teman-teman, supaya kami mendapatkan ilmu pengetahuan. Amin. Amin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Oke, thank you Mikaela. Oke, selamat pagi. Apa artinya Holy Spirit? Holy Spirit itu Roh Kudus. Ya, in the name of the Father itu dalam nama Bapa. Ya, kemudian in of the Son itu dalam nama Putra. Ya. Holy Spirit itu tadi siapa yang tanya Holy Spirit? Holy Spirit tadi siapa yang nanya? Iya, sudah tahu sekarang ya. Dan Roh Kudus. Oke. Semua sudah nyiapin? Semua sudah belajar loh anak-anak ya. Jam 10 Bu Nanda ingatkan lagi jam 10.30 ya. Kita apa?
PH. Yes. Kita PH. Ya, kita PH. Lalu semoga anak-anak sudah bisa mengerjakan nanti. Oke, sekarang Bu Nanda, kita masuk pelajaran yang baru kalau minggu lalu. Nah, sebelum pelajaran Bu Nanda mau tes dulu konsentrasinya. Masih ingat tepuk beat one-nya Bu Nanda? Mulai dari jurus. Ingat. Masa susah? Ingat. Siapa yang masih susah? Bu Nanda mau kasih game baru, kalau game yang satu aja belum bisa, masa mau kasih game baru? Ayo kuasai dulu game yang lama. Kalau sudah oke, baru Bu Nanda kasih game yang baru lagi. Game apa-apaan? Gak apa-apa ya, ada deh nanti. Oke, sekarang Bu Nanda mau tes konsentrasi dulu. Oke, tepuk beat one. Gimana beat one? Agak cepat sekarang. Beat one. Oke, beat two. Oke, beat two. Mejanya 2 kali. Ya, mejanya 2 kali. Oke, itu beat 2. Beat 3. Ya, beat 3 agak lebih panjang lagi. Beat 3. Siapa yang berani? Siapa yang bisa menunjukkan sama Bu Nanda? Bisa? Kenapa dia berani? Game apa? Pasti semua. Oke, coba tanpa Bu Nanda. Tadi kan masih Bu Nanda bantu. Sekarang tanpa Bu Nanda. Coba ya. Tepuk beat one. Oke. Oke, beat one gampang kan? Beat two. Ada yang masih, oke sekali lagi. Beat two. Oke, ya. Beat three. Oke, bisa? Bisa ya? Oke, bisa. Oke, sekarang. Oke, Bu Nanda, ingatkan lagi yang tepuk jurus. Jurus 1. 5. 3. 1. Jurus 1, hus. Jurus 2, hus. Jurus 5, hus. Jurus 4, hus. Jurus 3, hus. Jurus 1, hus. Jurus 5, hus. Bu Nanda hafal. Siapa yang hafal kan? Belum hafal semua? Oke. Ya, belum hafal jurus. Selamat pagi Bu Nanda. Ingat aku kalau yang itu. Oh, nggak ingat. Hah? Oh, nggak ingat? Yang bilang ingat, ada yang bilang nggak ingat. Ya. Sekarang Bu Nanda mau tanya, kalau tadi itu yang kita lakukan adalah namanya apa? Ya, apa namanya? Apa yang kita lakukan tadi? Bermain atau belajar tadi? Yang kita lakukan tadi barusan? Bermain. Iya, bermain. Nah, anak-anak paling suka bermain atau tidak? Siapa yang tidak suka bermain? Tahu Bu Nanda? Suka bermain. Yang tidak aja. Yang tidak, coba angkat tangan Bu Nanda mau lihat. Bu, aku nggak suka bermain. Sekarang bermain itu macam-macam loh. Nggak ada ya, semua suka bermain termasuk Bu Nanda. Karena bermain itu juga membantu kita menjadi lebih banyak manfaatnya bermain. Tapi bermainnya itu ada berbagai jenis permainan yang harus kita lihat. Ada permainan bermanfaat, ada yang tidak. Ada permainan yang mengganggu kesehatan kita, bisa aja, benar. Nah, sekarang kita akan lihat pelajaran hari ini tentang bermain bersama teman. Di pelajaran agama ada tema pelajaran kita adalah bermain bersama teman. Nah, kalau kamu di rumah kan bermain bersama siapa? Main bersama. Aku masih pernah ada umur 0. Oh, umur 0? Nggak ada umur 0. Oke, hari ini Bu Nanda mau kita belajar ya, siapin LKS-nya, buku paketnya disimpan dulu karena kita waktu untuk membahas nanti di LKS-nya buku paketnya mungkin nggak cukup ya nanti. Iya. Oke, bisa dibaca aja. Sekarang Bu Nanda mau ajak anak-anak lihat dalam LKS-nya, Bu Nanda mau presentasi juga, semoga bisa internetnya lancar. Coba lihat siapa yang sudah menemukan. Oke,
sekarang perhatikan dulu ya. Kalau belum ketemu gimana Bu? Kalau belum ketemu sekarang lihat dulu di screen-nya Bu Nanda. Nah, sudah kelihatan atau tidak? Bu, LKS yang apa? LKS yang apa? LKS lembar kerja siswa. Sudah, Sekarang, Bu. yang belum ketemu sekarang gini dulu, lihat dulu ya. Taruh dulu, kelihatan? Bu, yang ini atau yang ini? Lihat dulu screen-nya Bu Nanda. Sekarang fokus ke screen-nya Bu Nanda, lihat screen-nya kalian. Screen-nya kalian, presentasinya Bu Nanda lihat dulu. Sudah semua? Bu, yang LKS-nya ditaruh dulu. LKS-nya halaman berapa sudah ketemu? LKS-nya ditaruh dulu sayang. Ayo dengarin Bu Nanda. LKS-nya ditaruh dulu. Coba lihat di screen-nya masing-masing, di layarnya masing-masing. Ibu Nanda share tentang materi kita. Sudah kelihatan? Ada yang masih belum kelihatan? Kelihatan. Saya sudah kelihatan. Ya. Semua Oke. sudah kelihatan. Nah, tadi kan sebenarnya tadi. Kelihatan. Oke. Kelihatan. Saya Oke. belum kelihatan. Sabar. Yang belum sabar dulu. Yang sudah sekarang mic-nya di off-kan dulu, dimatikan dulu. Nah, kalau anak-anak lihat anak-anak banyak sekali manfaat bermain tadi Bunda bilang kan. Tapi permainannya itu tidak semua permainan bermanfaat dengan baik untuk kita. Nah, kita mau lihat permainan apa saja. Ada permainan tradisional, ada permainan yang modern, atau yang sekarang lagi ya sekarang kamu mainkan juga, yaitu biasanya lewat apa namanya? Lewat gadget, yaitu game-game yang kamu mainkan. Anak-anak ya kan? Anak-anak lebih suka bermain di gadget atau kayak permainan yang ada ininya, benda atau barangnya. Mana yang lebih suka? Aku lebih suka mainan ada bendanya. Iya. Aku lebih suka panah. Oh, lebih suka di ini, di HP. Aku lebih suka. Aku suka sepeda. Aku lebih suka di komputer. Oh, ada yang di komputer, ada yang lebih suka langsung bendanya. Misalnya main mobil-mobilan. Oh, mobil-mobilan. Iya, betul, main boneka. Apalagi mainanmu? Main apa namanya? Yang menyusun itu apa namanya? Banyak. Enggak. Namanya yang mainan barang dan Sepak bola. Di rumah ada apa lagi? Basket, Lego, puzzle. puzzle, macam-macam banyak ya kan? Itu berarti permainan. Iya, sepeda ketika Layangan. apalagi? Iya, banyak manfaatnya yang bermain ya. Kita lihat nih. Kita lihat, anak-anak bisa lihat kembali di screen-nya. Nah, apa saja manfaat bermain bersama orang lain? Ya kalau di rumah kan Masih sama gambarnya macet mungkin. iya, Bu Nanda belum ganti. Dengar dulu, ayo dimatiin dulu mic-nya. Semua matiin dulu. Ayo. Oke. Pinter, yang matiin mic pinter. Oke, terima kasih. Dengarkan Bu Nanda dulu jelaskan. Nah, anak-anak, kalau sekarang kan kita tidak bisa bermain bersama teman kan. Kalau di sekolah dulu, anak mungkin pas di waktu di TK masih bisa bermain bersama teman-teman. Pas kelas 1, anak-anak pas ada pandemi ini sehingga belajarnya di rumah. Nah, kalau ada COVID. biasa iya. Kalau seperti biasanya tidak ada pandemi COVID ini, kita akan banyak waktu bermain bersama teman. Banyak sekali, apalagi di sekolah kita ini. Ya kan, ada banyak sarana untuk bermain. Nah, anak-anak bermain bersama teman ini bisa apa? Yuk dibaca yang paling bawah itu. Yang tulisannya hijau. Apa? Mengembangkan apa? Mengembangkan diri. Oke. Sekarang coba lihat. Misalnya kamu, yang suka apa? Ada permainan yang menyusun apa tadi? Ada puzzle, balok-balok gitu. Atau permainan yang tadi ada bermain bola. Kita lihat permainannya. Ada manfaatnya atau bermain yang di rumah, yang suka main air. Ya kan? Baik bersama saudara atau teman-teman. Ini kan kita karena pandemi ya, susah ya anak-anak ya. Untuk saudara. Iya, untuk mempraktekkan main bersama teman kita enggak bisa ya sekarang ya. Sama saudara juga kita tidak boleh banyak untuk
bersentuhan, berkomunikasi lebih dekat karena kita menjaga kesehatan kita. Nah, kalau sebelum ada pandemi ini atau nanti setelah pandemi ini selesai, kita bisa kembali bermain, berkumpul dengan orang. Apalagi ini apa? Kita merayakan apa? Di bulan Agustus. Siapa yang tahu? 17 Agustus. Merayakan kemerdekaan 17 Indonesia. Agustus. Betul, kemerdekaan Indonesia. Dulu ada permainannya, anak-anak pernah main di TK nggak? Permainan 17 Agustus. Ya. Siapa yang pernah main? Nggak pernah. Lomba. Ya, kalau ikut lomba-lomba banyak ya kan lomba-lomba. Oh, kalau lomba itu pernah. Iya, lomba itu juga kan bermain, itu dilombakan. Air. Oh iya, betul ya kan, bisa lomba ini apa tadi? Lomba air, Lomba lari. lomba lari. Lomba lari aku ngasihin bendera. Nah, coba dilihat sekarang yang pertama dibaca. Apa tadi manfaat bermain? Bergembira bersama teman. Lalu yang kedua apa lagi? Berlatih kerja sama. Betul. Yang ini apa? Mengenal permainan yang baru. Oke. Masih ada yang nyalakan mic-nya, ya dimatiin dulu mic-nya. Gambarnya belum lanjut, Bu. Belum? Ada. Enggak. Selain itu, oke, sabar. Oke. Selain itu bermain bersama membuat persahabatan makin akrab, makin dekat, ya kan? Apalagi bermainnya macam-macam. Satu yang bawa boneka, satunya bermain balon, satunya main puzzle, satunya main musik. Macam-macam itu bisa membuat teman-teman kita semakin dekat. Nah, tapi dalam bermain juga lihat, anak-anak sudah lihat di screen-nya? Bisa nggak? Tuh, coba dilihat di screen-nya. Ada tulisan bermain bersama teman ya? Nah, siapa ada permainan yang membuat kita marah, nangis? Pernah nggak kamu nangis kalau waktu bermain kamu kalah? Enggak, itu adikku itu. Enggak. Sekarang itu adikku itu. Oh ya, adikmu. Kamu enggak ya? Itu. Oke, kalau sampai kamu berebut mainan, siapa yang pernah berebut mainan sama adik atau kakaknya, lalu Banyak bertengkar, biasanya. lalu Aku nggak pernah. nggak pernah ya bagus, nggak pernah bertengkar. Siapa yang pernah nangis gara-gara pengen mainan, tapi dia malah dimarahi, akhirnya menangis. Siapa yang pas bermain malah mengejek temannya atau saudaranya? Pernah seperti itu? Tidak ya. Kalau ada yang seperti itu berarti, ya kalau pernah seperti itu dulu Bu Nanda pernah bermain sampai temannya Bu Nanda ada yang nangis gitu ya, nggak sengaja. Kenapa? Nggak sengaja misalnya kena bola terus nangis. Nah, dalam permainan itu biasa ya kan? Iya. Jadi, tapi kalau perasaan nggak boleh. Ya. Kalau aku main balo itu paling aku nggak bisa main kalau sama adikku, soalnya adikku selalu hancurin, soalnya dia belum ngerti. Aku umur 2 tahun. Iya. Terus adiknya terus suka nangis ya kan kadang-kadang mau hancurin terus dimarahin. Karena aku main sama adikku, biasanya kalau bolanya tak tangkap terus biasanya ngambek. Iya. Nah, tadi kan ada yang ini ya kan? Apa yang harus kita lakukan kalau bermain sama orang lain, baik sama teman, sama papa mama, atau sama adik atau saudara yang lain? Kita bermain harus mempunyai hati yang seperti apa? Tadi harus sabar, ya kan? Nggak boleh sedikit kalau kalah terus marah. Lalu apa? Dimatikan dulu mic-nya. Ya, lalu harus jujur dalam bermain. Ya, tidak bertengkar, tidak menyakiti, apalagi pilih-pilih teman. Nah, kalau besok sekolah kita nanti sudah bisa bersekolah, sudah bisa bertemu dengan teman, pandemi COVID ini sudah tidak ada lagi,
kita sudah bisa bermain dengan teman, maka kita tidak boleh memilih teman. Aku maunya temanan sama ini tok, tidak mau yang lain. Nah, itu yang tidak boleh dilakukan oleh anak-anak. Oke. Belum kelihatan di screen. Pilih-pilih teman. Sampai ya. Kalau di screenku masih bermain bersama teman. Ya, ya. Ya, sekali lagi. Katanya mau dipindah. Ya, sekali lagi jaringannya memang tidak stabil. Pilih teman. Ini sebenarnya Bu Nanda sudah pencet, cuman nggak kelihatan, nggak pindah gitu. Pakai kuota atau pakai wifi atau pakai apapun, belum tentu kalau memang jaringan di pusatnya lagi nggak bagus, apalagi cuaca ini bisa jadi terlambat. Maksudnya lelet gitu nyampenya. Oke, sekarang bisa lihat di screen-nya Bu Nanda, screen-nya kamu? Enggak, masih bermain bersama teman, nggak bisa pindah-pindah. Iya, masih bermain bersama teman. Mungkin harus diulangi Bermain kembali. bersama teman. Nanti materi ini Bu Nanda Juga akan sama belajar. bermain bersama teman, masih bermain bersama teman juga. Oh gitu, iya. Nanti akan Bu Nanda share. Sekarang anak-anak dengar aja sambil dengar Bu Nanda cerita ya. Bu Nanda cerita dalam kitab suci itu ada 2 tokoh juga mempunyai sahabat. Kalau anak-anak pernah baca LKS-nya, sebelumnya sudah baca LKS-nya, di situ ada Bu Nanda ceritakan singkat tentang Daud dan Yonatan. Siapa pernah dengar? Yang mungkin yang beragama Aku Kristen punya atau Katolik bukunya. pernah dengar, ya kan? Nggak pernah dengar. Iya, yang pernah. Mungkin Aku kamu yang beragama Katolik pernah. Itu ada Daud dan Yonatan. Yonatan itu ada anaknya Raja Saul. Raja Saul, raja bangsa Israel yang pertama. Nah, raja bangsa Israel pertama itu namanya Raja Saul dan mempunyai anak bernama Yonatan. Yonatan ini dekat dengan Daud. Daud ini diminta oleh Raja Saul membantu apa? Sebagai perwira di medan perang. Anak-anak pernah dengar ceritanya Daud dan Goliat? Tahu sudah Daud dan Yonatan. Iya, Soalnya aku punya buku. pernah ya Bunda udah ceritain. Nah, setelah Daud mengalahkan Goliat, maka Daud itu dipercaya oleh Raja Saul. Nah, Raja Saul juga punya anak Yonatan seusianya Daud, ya kan? Maka mereka berteman, bersahabat anak-anak. Anak-anak juga pasti punya ya kan yang teman dekat ya kan, sering mungkin saudara jadi teman ya, atau teman di sekolah atau dulu teman karena masa pandemi saja kita tidak sering ketemu dengan teman-teman kita. Nah, Daud dan Yonatan ini adalah sahabat yang dekat. Daud dan Yonatan saling mengasihi. Yonatan ini baik sekali karena dia kan anak raja ya anak-anak ya. Karena anak raja dia punya perlengkapan perang yang lengkap. Karena dia sayang dengan Daud, Yonatan memberikan apa? Perlengkapan perang ya seperti apa? Jubah, kemudian memberikan panah, pedang dan ikat pinggang kepada siapa? Daud. Ya, Daud ini mendapatkan hadiah dari sahabatnya Yonatan. Nah, kalau bisa lihat gambarnya pasti bisa lihat yang mana. Nah, kalau misalnya sekarang belum bisa lihat, nanti Bu Nanda akan kirim ya. Bu Nanda nanti mempelajarinya kembali. Oke? Oke. Nanda maksudnya itu yang Goliat itu maksudnya itu raksasa. Goliat itu Oke, Bu Nanda. raksasa. Goliat Oke, itu Bu Nanda. besar. Goliat itu berbadan besar melawan Daud yang berbadan kecil. Nah, orang mengira iya, pernah dengar ceritanya ya? Orang mengira yang kalah adalah Daud. Ternyata yang kalah malah si Goliat. Karena Daud ini meminta pertolongan Tuhan. Dan Daud ini juga orang yang cerdas sehingga dia punya cara untuk mengalahkan Goliat yang badannya besar, like giant, seperti raksasa. Ya, tapi bukan raksasa ya, badannya yang besar.
Oke, sampai sini dulu. Raksasa kan lebih besar. Iya, betul. Raksasa kan memang besar. Giant kan memang besar, tapi Goliat itu manusia yang berbadan besar. Oke, sekarang coba sekarang Kakak ganti. iya. Bu Nanda Bisa gambar yang ke atas. Sekarang Oke. presentasinya sudah pindah. tidak pindah ya. Malah dimatikan. Udah bagus loh. Tidak bisa ya. Iya, maafkan kalau nggak bisa. Sekarang LKS-nya coba lihat. Coba LKS-nya Nana lihat dong. Oke. Kita lihat LKS-nya. Iya. Yang bermain bersama teman. Lihat. Dibuka halaman. Di anak-anak mungkin beda ya halamannya ya sama di Bu Nanda ya. Karena buku. Halaman 9. Iya, sudah ketemu halaman 9 ya? Oke, terima Sudah. kasih. Sudah Udah lihat. halaman 9. Halaman 9 ya. Kayak gini ya. Lihat temanya bermain bersama teman. Ini. Iya, betul sekali, Ailita. Ya, siapin pensilnya. Kita lihat beberapa soal yang bisa kita bahas pagi ini ya. Oke. Jo, sudah ketemu Jo? Udah. Ada yang belum ketemu? Halaman 9-nya beda. Kamu buka yang buku yang mana? Di Bu Nanda halaman, coba lihat halaman 6 apa halaman 9? Coba yang sudah ketemu tadi halaman berapa? 9. Bu Nanda beda 9. 9 LKS. Iya, terima kasih. 9. Cetakannya beda soalnya. Halaman berapa? LKS. 9. Jose, LKS-nya Jose LKS-nya. Kan ada buku paket, ada LKS ya kan? Yang dibuka itu yang LKS-nya saja karena kita bahas soalnya. Iya, halaman 9 ya. Oke. Oh, Bu Nanda, tapi kok yang ini berbagi nasi goreng? Yang mana kamu buka? Yang pendidikan agama Katolik dan Budi Pekerti. Lihat covernya, Bu Nanda, itu buku paket, jangan-jangan kamu buka. Bu Nanda mintanya yang LKS. LKS. Iya, LKS, Jo. Jonathan, tunjukin ke Bu Nanda. Betul nggak? Covernya lihatan ke Bu Nanda. Iya. Ayo teman-teman yang nggak tahu, lihat temannya. Betul, Dika. Itu sudah menunjukkan. Iya. Ya, Stefani, betul. Ailita, siapa lagi? Evelyn. Yang lain sudah benar ya, semuanya Bu Nanda nggak disebut. Ya, sekarang lihat ada beberapa yang digambar itu. Tadi Bunda cerita Yonatan memberikan apa kepada Daud? Siapa yang bisa memberikan? Apalagi? Ada 4 tadi. Apa lagi yang diberikan? Coba lihat di bukunya, nyari sendiri. Pakaian juga yang pakaian perang. Pedang, apa lagi? Busur ada 4. Lihat bukunya ya. Iya. Oke, bisa lihat ya. Sekarang Bu Nanda mau kita lihat yang soalnya. Lihat di halaman berikutnya ada soalnya. Coba lihat sekarang. Oke. Ya, lihat soalnya. Iya. Oke. Lihat nomor 1 sekarang. Siapkan pensilnya, langsung kita jawab. Bu Nanda bisa bantu menjawabkan. Oke. Tinggal 5 menit. Nomor 1 coba lihat. Bermain bersama teman akan bermanfaat apabila semua menjunjung tinggi nilai kejujuran. Tindakan anak yang curang. Tahu curang? Tahu curang? Yang tidak jujur itu bermainannya tidak benar. Tidak adil. Iya, tidak adil cara bermain, itu orang curang. Jawabannya yang mana? Kalau kita curang, tidak adil, tidak jujur dalam bermain, kita akan merugikan siapa? Semua orang. Diri sendiri, orang lain, atau semua orang? Orang lain. Pertama apa?
Ayo. Siapa yang bisa menjawab sekarang? Coba mencari jawabannya. Lihat yang di LKS-nya, lihat di ringkasan materi. Bu Nanda bantu melihat isi materi. Nah, diri sendiri, orang lain, atau semua orang bisa Semua orang. Diri sendiri. Nah, ini lagi ketidakjujuran juga. Merugikan diri sendiri anak-anak ya. Kalau kita curang, terutama merugikan siapa? Diri kita sendiri. Berarti kita berbohong terhadap diri kita. Oke. Kenapa jadi rugi? Iya, rugi ya kan? Udah bermain kan untuk senang, untuk supaya teman-teman kita banyak. Tapi kalau curang akan merugikan diri sendiri. Sekarang nomor 2. Lihat nomor 2. Coba sudah disilang atau belum? Oke, nomor 2. Sekarang Daud mempunyai sahabat. Tadi siapa sahabat Daud tadi? Anak Raja Saul tadi namanya siapa? Yonatan. Kurang lengkap menuliskannya. Kamu bisa tambah lengkap namanya. Yonatan. Iya. Ya, mohon maaf. Ya, di LKS-nya kurang lengkap Bunda tulis. Kamu bisa nambahkan tulisannya dicoret dulu. Kamu bisa nambah Yonatan. Ya, biar lebih lengkap. Yang B ya, kamu coret, kamu ganti dengan nama yang lengkap, Yonatan. Ada yang namanya Yonatan ini, itu Jonathan ya. Jonathan berarti anak Raja Saul ya. Jo, kenapa kamu sedih? Sudah ketemu? Hah? Belum ketemu bukunya? Bukunya belum ketemu? Sudah. Oh, sudah. Kamu kok diam kirain nggak ketemu? Sudah? Nomor 2 sudah ditulis ya? Bu, Yes. Nanda yang nomor 3 itu apa? Ya, Dia belum. memberikan benda-benda yang berharga sebagai Belum. bentuk satuan benda-benda tersebut Bu. adalah maksudnya Iya. 1, 3, dan 4. Jawaban nomor 2 apa, Bu? Yonatan, kamu tulis Yonatan. Nomor 2 jawabannya Yonatan. Nomor 3 sekarang. Belum, Jo. Itu masih nomor 3. Yonatan memberikan tadi benda-benda yang berharga sebagai bentuk persahabatannya. Tadi kan sudah boleh sebutkan. Ada gambar 1, ini apa namanya? Jubah. Ya kan? Jubah atau baju perang. Ini gambar 2, ini pedang. 3, ini busur sama panahnya. Dan 4, ini apa? Kuda kan? Jadi kira-kira yang mana yang diberikan Yonatan kepada Daud? Bu, Rewan punya pertanyaan. Menurutku gambar ke-1. 1, Bu, 1 kudanya benar. itu Kenapa? seharusnya Ayo dicari. ikat punggung. Iya. Yang mana dulu? Jawab dulu jawaban yang benar, nanti Bunda jelaskan. 1, 3. Ada 1, jubah, pedang, 2, punggung. 3. Berarti 1, 2, 3. Bukan, ada ikat pinggang. Yang benar adalah 1, 2, dan 3. Kuda enggak ada kuda. Yang satunya ikat pinggang. Ikat pinggang itu untuk jubahnya. Oke. Oke, sudah disilang. Langsung Iya, kenapa disilang. kudanya nggak ada? Emang nggak ada. Tidak Tadi dikasih Bunda karena ngomongnya peralatan. Nah. perlengkapannya yang mana? Bu Nanda mau tanya, Iya, Jonas. Ini apa? tapi kok yang nomor 3 ini kok nomor 1 kan baju perang, nomor 2 pedang, nomor Nomor 3 3, kayak panah gitu. panah, busur. Iya, betul. Tapi kok nomor 4-nya nggak ada, langsung nomor 5. Nah, nomor 4 itu. Kok nomor 5? Tapi kalau di LKS ku nggak ada nomor 4. Yang kuda itu gambar 4. Tapi yang kuda itu yang kok nomor 5. Nggak ada nomor 5. Berarti salah tulis, salah ketik, berarti ganti nomor 4 atau disuruh milih kan nggak ada, ya udah berarti cari yang jawaban yang benar. Ya. Nomor Baik. 1, nomor 2, nomor Cari 3. jawaban iya. Itu jawabannya apa? Jo masih nomor 3, Jo belum nomor 6, Bu Nanda. Baik, sekarang karena waktunya Bu Nanda sudah habis, ya. Waktu kita sudah habis untuk meet hari ini, kelas 2C. Bu Nanda minta kamu melanjutkan untuk mengerjakan.
Bu Nanda minta, ayo Silom dengar Bu Nanda. Ya, Bu Nanda minta kamu mengerjakan semua dulu soal-soal itu dengan baik. Benar atau salah dikerjakan dulu. Nanti akan kita bahas dan Bu Nanda akan kasih kunci jawaban. Oke? Ya. Oke. Bisa mengerjakan. Ya, Bu Nanda harus meet ke kelas lain Oke. lagi. Ya. Persiapkan diri untuk PH nanti siang pukul 10.30 ya. Ya. Semua usahakan. Ya. Oke, ada pertanyaan sebelum Bu Nanda akhiri? Dia mau Tidak bertanya? ada. Tidak ada. Oke, itu jadi PR-nya. Nanda tugasnya dikirim ya. Nggak usah dibahas. Nanda nanti ke Pak Yohanes. Iya, nanti ke Pak Yohanes ya. Jadwal sesuai dengan jadwal ya. Oke, terima kasih anak-anak. Ayo. Oke. Terima kasih Bu Nanda. Thank you. Dadah. Thank you. Terima kasih Bu Nanda. Oke, goodbye. Oke, see you next week. Terima kasih Bu Nanda. God bless you. Terima kasih Bu Nanda.